Seperti biasa, kali ini Mimin bakal ngebuat alur cerita terbaik yang spesial buat kalian sehingga ceritanya pasti keren. Tentunya dengan durasi yang gak usah diraguin lagi karena pasti bakal panjang banget dan bikin kalian puas. Nah, kali ini Mimin bakal ngebahas anime berjudul Saijaku Muhai no Bahamut. Bercerita tentang Lux, mantan pangeran kerajaan bernama Arcadia yang digulingkan melalui pemberontakan. Lux sengaja melakukan pelanggaran memasuki asrama wanita. Melihat putri baru kerajaan Lise Harte telanjang dan bikin semua orang geger. Waduh, gimana tuh? Lise Harte kemudian menantang Lux untuk duel Drag Ride. Drag Rides ini adalah senjata menarik lapis baja kuno yang telah digali dari reruntuhan di seluruh dunia. Lux dulu disebut sebagai orang terkuat dalam Drag Knight. Tapi sekarang dia dikenal sebagai tak terkalahkan yang paling lemah. Alasannya karena ia akan benar-benar tidak menyerang dalam pertempuran. Setelah duel dengan Lise Harte, Lux berakhir pergi ke akademi perempuan yang melatih bangsawan menjadi Drag Knight. Dari premisnya aja udah seru banget cuy. Langsung saja lah, kita gak usah basa-basi lagi. Tapi sebelum kita mulai, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Atur posisi rebahan ternyaman kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. 5 tahun lalu, setelah bertahun-tahun dalam pemerintahan tirani, Kekaisaran Arcadia dikudeta oleh seseorang yang dikenal dengan Sang Naga Hitam. Namun sampai saat ini identitas Sang Naga Hitam masih tidak diketahui. Dan orang-orang mulai menceritakan kisah Dread Knight yang kemudian memanggilnya Sang Pahlawan Hitam. Kekaisaran lama Arcadia pun runtuh dan berubah nama menjadi Kerajaan Baru Aris Mata. Di suatu malam, mantan pangeran kekaisaran lama Arcadia yang bernama Lux berlari mengejar kucing yang mencuri dompet seorang perempuan. Dan berada di atas tempat Atis Mata Lyserte yang merupakan putri kerajaan. Atas tindakannya itu, Lux pun ditahan di penjara. Di pagi harinya, Sars mengeluarkannya dan membawa Lux menemui kepala sekolah akademi kesatria kerajaan. Kepala sekolah meminta Lux menjadi pengajar di akademi. Namun Lux keberatan karena akademi itu adalah sekolah khusus wanita. Kepala sekolah menjelaskan karena kudeta yang terjadi di masa lalu, mereka kekurangan Drag Knight laki-laki. Saat itu Lyserte menerobos masuk ke ruangan kepala sekolah dan menyebut Lux sebagai laki-laki mesum. Dia memprotes keputusan kepala sekolah dan menantang Lux bertarung untuk membuktikan kelayakannya menjadi Drag Knight. Jika Lux kalah, dia akan dipenjara sebagai kriminal. Namun jika menang, dia akan dipekerjakan di akademi. Lisa menyuruh para murid menyebarkan pertandingan antara putri kerajaan baru dengan pangeran kekaisaran lama. Saat mengetahui gadis itu adalah putri kerajaan baru, Lux pun terkejut. Lisa memberitahu dirinya adalah putri dari kerajaan baru Aris Mata yang menghancurkan kekaisaran Lux 5 tahun lalu. Setelahnya Lux pergi menemui Airi. Gadis itu mengeluh karena kakaknya malah membuat masalah di akademi. Airi mengatakan, apapun yang terjadi, Lux harus memenangkan pertarungan. Lux menanyakan apakah Lysarte kuat. Nokuto memberitahu sampai saat ini belum ada murid di akademi yang bisa mengalahkan Lysarte. Keesokan harinya, Lux datang ke arena dan disambut para murid yang bersemangat menyaksikan pertarungannya bersama Lyserte. Ketika gadis itu telah berdiri di hadapannya, Lux menggunakan pedangnya untuk berubah wujud. Lyserte mengejek mesin naga Lux yang berada di bawah Drag Ride suci Tiamatnya. Tak lama kemudian, wasit memberi aba-aba untuk membuka pertandingan. Tanpa menunggu lama, Lysarte langsung terbang dan melepaskan beberapa kali tembakan. Lux bergerak gesit menghindari semua serangan. Ia melompat ke udara dan menerjangkan serangan balasan. Dia mencoba menggunakan pedangnya untuk menyerang Lysarte dari jarak dekat. Namun gadis itu lebih dulu menembaknya dan membuat Lux terdorong ke tanah. Lux bertanya, jika pertarungan itu berakhir seri, dia meminta Lysarte malah melupakan masalah di antara mereka. Dia juga meminta maaf atas kejadian di pemandian. Namun Lysarte menolak dan malah semakin mengamuk.
Dia menyiapkan serangannya dan menyuruh Lux membuang pedang Wyvern-nya, yang tentunya telah rusak saat digunakan untuk menghalau serangannya. Dia menyuruh Lux menggunakan pedang lain yang berwarna hitam yang ada di pinggangnya. Namun Lux menolak dan mengatakan ia tak bisa menggunakan pedang tersebut. Akhirnya Lizerte melepaskan serangan dalam jumlah banyak yang terbang mengincar Lux. Dia mulai kesal karena tidak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai Lux. Lizerte menyerang Lux dengan kekuatan Surprise Shoot dan mendorongnya hingga tanah di arena retak. Namun saat Lizarte berniat menerjangkan serangan sekali lagi untuk mengakhiri pertarungan tersebut, dia kehilangan kendali atas Tiamatnya. Tiba-tiba pelindung yang dipasang untuk melindungi para murid yang berada di luar arena menghilang. Mereka melihat abis jenis gargoyle yang mengaum marah di atas arena. Perintah untuk mengevakuasi murid-murid pun diturunkan. Gargoyle melepaskan serangan yang menembus pelindung dan melesat ke arah Lizarte. Tepat pada saat itu, Lux muncul dan melindunginya dari serangan tersebut. Lux meminta Lizarte menyerang gargoyle saat dia memberinya aba-aba. Namun sebelum itu, dia akan memancing makhluk tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah menerjangkan serangan berkali-kali, Lux membiarkan dirinya diserang. Lizarte menerima aba-aba itu dan langsung menembak gargoyle. Setelah makhluk itu berhasil dikalahkan, Lizarte berlari menghampiri Lux dengan Wyvern-nya yang rusak dan hancur di beberapa bagian. Lux terbaring dengan tubuh diperban, memimpikan kejadian di masa lalu. Ketika dia terbangun, Lizarte berada di sana untuk merawat lukanya. Keduanya kemudian berbaikan dan Lizarte menunjukkan tanda kekaisaran lama yang ada di tubuhnya. Meski begitu, Lizarte belum bisa memberitahu alasannya mengapa dia memiliki tanda tersebut. Lizarte meminta Lux untuk tidak memberitahu orang-orang tentang rahasianya. Dia kemudian bertanya alasan Lux menolak menggunakan pedang hitamnya di pertarungan. Menyadari Lux tidak berniat menjawab, Lizarte menganggap mereka sama-sama memiliki rahasia. Dia memberitahu kepala sekolah telah mencabut permintaannya dan besok Lux akan diterima di akademi secara resmi sebagai murid. Keesokan harinya, Lux diperkenalkan ke kelas yang semua muridnya perempuan. Saat dia menuju kursinya, Lux mengenali seorang gadis yang merupakan teman masa kecilnya bernama Pilpi. Melihat keakraban keduanya, Lizarte pun merasa kesal. Ketika jam istirahat, murid-murid merasa Lux selama ini bekerja menjadi pesuruh. Mereka pun langsung tertarik untuk memberikan Lux pekerjaan demi bisa dekat dengan laki-laki itu. Lizarte mendekati Lux dan mengatakan, karena dia udah melihatnya tanpa pakaian, dia ingin Lux menjadi asisten pribadinya. Seketika itu, murid-murid pun heboh. Pilpi berdiri di hadapan Lizarte untuk protes. Crucifer membawa Lux pergi karena kepala sekolah memanggilnya. Lux mengikuti Crucifer yang membawanya ke atap akademi dan berterima kasih karena Crucifer menyelamatkannya dari gadis-gadis. Crucifer bertanya apakah Lux mengenal sang pahlawan hitam. Namun Lux tidak berkomentar apapun. Crucifer memberitahu dia memiliki suatu urusan dan meminta Lux menemukan sang pahlawan hitam. Keesokan harinya ketika Lux bangun tidur, dia terkejut dengan keberadaan Pilpi di kasurnya. Ternyata kepala sekolah Rally sengaja menempatkan adiknya di kamar Lux karena mereka kehabisan kamar. Dia kemudian pergi mendatangi bengkel dan melihat Lizarte tidur di sana. Lux menanyakan keberadaan manajer bengkel. Lizarte memberitahu dia adalah manajer bengkel dan sudah menyelesaikan perbaikan Wyvern Lux.
Lizerte menjelaskan saat ini Lux adalah kumpulan ksatria dan dia mengakui kemampuan Lux sebagai Dark Knight. Setelahnya, Lizerte berniat mengajak Lux pergi ke restoran mewah, namun dompetnya tertinggal. Akhirnya Lux mengajak Lizerte duduk di kolam dan membelikan gadis itu beberapa roti. Dia juga membawa Lizerte naik ke menara dan memuji kehebatan Lizerte sebagai putri kerajaan baru. Meski begitu, Lizerte merasa tidak yakin dan menanyakan pendapat Lux tentang seorang ratu. Dia menceritakan saat kudeta terjadi, dirinya diculik oleh kekaisaran lama dan dijadikan sandera karena ayahnya ikut dalam kudeta. Namun tanpa negosiasi, kudeta tetap dilakukan dan dirinya yang berada di dalam tahanan pun terabaikan. Lizerte memberitahu bahwa dirinya pernah menjadi tawanan kekaisaran lama. Saat itu di dalam penjara, Lizerte berharap ayahnya lebih memilih anaknya sendiri daripada negara. Merasa dirinya tidak pantas menjadi ratu. Meski demikian, setelah ayahnya meninggal, dia adalah satu-satunya keluarga Aris Mata dan harus menjadi ratu di kerajaan yang baru dengan menyembunyikan tanda kekaisaran lama di tubuhnya. Keesokan harinya, Lux terbangun dengan memimpikan kejadian di masa lalunya lagi. Dia mendengar lonceng tanda kerajaan meminta ksatria berkumpul. Mereka diberitahu tentang kemunculan Abyss. Dia diminta tinggal bersama Airi. Sementara Lizerte dan para ksatria lain berangkat menuju lokasi kemunculan Abyss. Di pertarungan, Lizerte bersama yang lain terus melancarkan serangan ke arah Abyss. Tiba-tiba, gerombolan gargoyle muncul. Lizerte melihat seorang laki-laki dan menduga dia adalah dalang yang mendatangkan Abyss. Laki-laki itu kemudian memperkenalkan diri sebagai kapten pasukan pertahanan kekaisaran Arkadia yang bernama Regretforus. Lizerte menyebut Regret adalah pengkhianat kekaisaran baru. Keduanya bertarung dengan sangat sengit. Meski berkali-kali melancarkan serangan, Lizerte terbanting ke tanah. Regret menarik pakaian Lizerte dan memberitahu dirinya adalah orang yang memberikan tanda kekaisaran lama di tubuh gadis itu. Saat Regret berniat menghabisi Lizerte dengan serangan pamungkasnya, Lux tiba-tiba datang menyelamatkannya. Lux mengatakan sebagai pangeran dia tak bisa melakukan apapun dan gagal menyelamatkan semuanya. Meski begitu, dia ingin bisa menyelamatkan Lizerte. Lux menggunakan pedangnya dan mengejutkan Regret saat dia berubah menjadi Dark Knight suci hitam. Dia kemudian maju menyerang Regret tanpa henti. Di kejauhan, Airi dan kru Liver menyaksikan pertarungan tersebut. Kru Silver terkejut saat melihat kemunculan sang pahlawan hitam. Regret mengenali Lux adalah pangeran ketujuh kekaisaran Arkadia dan seharusnya tidak bertarung membela kerajaan baru. Dia menyebut Lux pengkhianat, namun Lux sama sekali tak peduli. Dengan satu serangan berkekuatan besar, Lux pun berhasil mengalahkan Regret. Keesokan harinya di akademi, Lizarte mengadakan pesta sebagai ucapan terima kasihnya kepada Lux. Riley mengumumkan dia juga akan mengadakan kompetisi. Sambil menunjukkan kertas merah, Riley menjelaskan siapapun yang bisa merebut kertas itu dari Lux, dia akan memiliki Lux selama 1 minggu dan bebas menyuruhnya melakukan apapun. Dan jika Lux dapat menjaga kertas itu selama 1 jam, dia tak perlu memenuhi permintaan siapapun lagi. Setelahnya semua murid pun berhamburan mencari Lux di penjuru akademi. Lizarte ternyata membantu Lux bersembunyi di bengkelnya untuk membahas tentang pertarungan kemarin. Dia mengetahui Lux adalah sang pahlawan hitam dan dia sudah membuat siapapun yang mengetahuinya untuk tetap diam. Lizarte menanyakan tentang kekuatan suci Bahamut. Lux menjelaskan kemampuan Bahamut yang bernama Reload on Fire.
saat dia menjelaskan lebih jauh tentang kekuatan Dark Ride sucinya. Lizard menggunakan kesempatan itu untuk menangkap Lux dan memintanya menyerahkan kertas tersebut. Namun saat Lux meminta Lizard menurunkannya untuk memberikan kertas, dia langsung melarikan diri. Lux bersembunyi di hutan, namun Pilpi berhasil menemukannya. Dia meloloskan diri dan masuk ke suatu ruangan. Saat itu Krul Silver dan murid perempuan lain masuk ke sana untuk ganti baju. Krul Silver berjalan-jalan untuk mengambil sebuah buku yang ada di rak, tempat di mana Lux bersembunyi. Ketika dia melihat Lux, Krul Silver pun tidak memberitahu teman-temannya dan membiarkan mereka pergi dulu. Lux mengira waktu 1 jam telah usai, sehingga dia menunjukkan kertas yang berhasil dipertahankannya. Namun ternyata Krul Silver memutar-mutar jam di sana lebih cepat 5 menit. Krul Silver pun ternyata berhasil mendapatkan kertas itu dan meminta Lux menjadi kekasihnya selama 1 minggu. Malam harinya Lux bersama Ariki menemui Rayleigh yang memintanya datang. Rayleigh menunjukkan sebuah kotak berisi peluit milik pemimpin pemberontak yang menyerang kota tempo hari. Rayleigh menjelaskan peluit itu digunakan pemimpin untuk mengendalikan Abyss. Dia kemudian meminta Lux untuk melakukan sesuatu. Setelahnya Airi meminta Lux untuk berhati-hati dengan Krul Silver. Dia memberitahu gadis itu berasal dari negara Ymir dan Airi memiliki firasat Krul Silver sedang merencanakan sesuatu. Keesokan harinya di kantin, Lux duduk berdua dengan Krul Silver. Sementara para murid lain memperhatikan keduanya dengan heboh. Krul Silver pun mengungkapkan dia tidak ingin melakukan pernikahan politik dan meminta Lux berpura-pura sebagai kekasihnya di depan pelayan negaranya yang akan datang dalam beberapa hari. Di hari besoknya, Lux menunggu Krul Silver di taman dan terkejut dengan penampilan gadis itu. Krul Silver menggandeng tangan Lux dan mengajaknya ke toko pakaian untuk membuat jas. Dari kejauhan, Lizard dan Pili bersembunyi untuk mengikuti keduanya. Saat hari beranjak sore, mereka berniat pergi ke restoran untuk makan malam. Namun di perjalanan, beberapa Dark Ride muncul dan melepaskan tembakan yang nyaris mengenai Krul Silver. Lux menduga mereka adalah pasukan dari Kekaisaran Lama yang mengincar Krul Silver. Lux menggunakan pedangnya untuk menyerang beberapa pasukan yang menyerang dari bawah. Sementara Krul Silver menggunakan Dark Ride-nya yang menghancurkan musuh yang berada di udara. Wise Blood. Lux terkejut melihat kehebatan Dark Ride milik Krul Silver. Lizard dan Pili tiba-tiba muncul dan memberitahu Dark Ride Krul Silver bernama Vanir yang memiliki kekuatan suci melihat masa depan. Beberapa saat kemudian, Krul Silver mengejar musuh yang berhasil melarikan diri. Lux langsung maju dan berniat menyerang. Namun ternyata Krul Silver mengenali laki-laki itu adalah Altarize yang merupakan pelayan dari keluarga Einflok dan sengaja menyerang untuk melihat kemampuan Krul Silver. Mereka kemudian pergi ke restoran untuk makan malam bersama. Saat itu Berserite muncul dan menyapa Krul Silver sebagai calon istrinya. Krul Silver menyuruh Berserite berhenti memanggilnya dengan panggilan tersebut, karena saat ini dia memiliki Lux sebagai kekasihnya. Berserite menantang Lux bertarung Dark Ride agar Krul Silver tak memiliki alasan menolak untuk menikah dengannya. Krul Silver setuju dan menyarankan mereka akan bertarung 2 lawan 2 dan menyuruh Berserite berpasangan dengan Altarize. Sementara dirinya akan berpasangan dengan Lux. Berserite mengatakan dia akan menunggu keduanya 3 hari lagi pada tengah malam dan akan menyiapkan tempat untuk mereka bertarung. Dia memperingatkan Krul Silver dan Lux untuk tidak kabur. Keesokan harinya di kelas, Krul Silver datang dan membahas pertarungan melawan Berserite dengan Lux. Lizard muncul dan terlihat senang mengetahui Lux hanya berpura-pura menjadi kekasih Krul Silver untuk menolak perjodohan dengan Berserite. Lizard mengatakan dia akan memperkuat Dark Ride milik Lux agar keduanya menang. Malam harinya, Rayleigh mengumpulkan para murid untuk membahas penyelidikan reruntuhan.
Dia menunjukkan peluit pengendali abis yang ditemukannya dan menduga peluit itu adalah kunci utama untuk masuk ke bagian terdalam reruntuhan. Rayleigh mendatangi Lux dan mempercayakan peluit itu kepadanya. Saat itu Lux melihat Krul Silver yang ada di ruangan dan ikut menyimak pembahasan tersebut. Merasa aneh karena seharusnya murid dari negara lain tidak boleh ikut dalam penyelidikan, dia mendatangi Krul Silver setelah pertemuan berakhir. Krul Silver mengatakan dialah yang mengajukan diri untuk ikut dalam penyelidikan untuk mencapai tujuannya. Keesokan harinya, saat para murid dikumpulkan untuk bersiap sebelum berangkat ke reruntuhan, pelatih mengundang Bezrat masuk. Dia menjelaskan demi mengalahkan Abyss dan menyelidiki reruntuhan kali ini, Bezrat akan membantu mereka. Lysarte tidak setuju dengan keberadaan orang luar yang ikut dalam penyelidikan. Bezrat menyuruh para murid akademi bersyukur karena dirinya adalah juara 3 pada turnamen ibu kota kerajaan dan bisa menjadi pelindung untuk mereka. Dia menegaskan kemunculannya untuk tidak berniat mengganggu dan hanya ingin menolong. Selain itu, di antara murid ada Krul Silver yang merupakan calon istrinya. Sehingga jika terjadi sesuatu yang berbahaya, dia dapat memastikan keselamatannya. Beberapa saat kemudian setelah mereka tiba di reruntuhan, Krul Silver memutuskan bergerak lebih dulu untuk mendekat. Lysarte melarang Krul Silver untuk bertindak gegabah. Namun gadis itu sudah terbang ke reruntuhan lebih dulu. Noguto memberitahu radar yang diterimanya telah memastikan keberadaan Abyss. Saat mereka semua memutuskan terbang mendekati reruntuhan, Abyss bernama Diabolos muncul. Diabolos menerjang ke arah Noguto. Namun Lux maju untuk melindungi gadis itu. Dia meminta Noguto menyingkir karena kekuatan Diabolos sangat besar. Lux pun tidak dapat menahan serangan Diabolos lebih lama lagi dan terdorong ke belakang. Lysarte dan para Dread Knight yang lain melepaskan tembakan ke arah Diabolos. Namun makhluk itu bergerak dengan kecepatan luar biasa dan menghindari seluruh serangan. Krul Silver muncul dengan Dark Knight Fafirnya dan melancarkan yang langsung mengenai Diabolos. Bezrat mengajak mereka yang kesulitan melawan Abyss dan memberitahu dibanding Ragnarok, Diabolos tidak ada apa-apanya. Dia menunjukkan serangannya yang mengenai Diabolos. Bezrat menantang Lux untuk berlomba-lomba mengalahkan makhluk tersebut. Jika Lux menang, dia akan membatalkan pertarungan mereka. Lysarte memprotes Bezrat. Krul Silver menyuruh mereka untuk berhenti berdebat. Dia kemudian maju mendekati Diabolos untuk melancarkan serangan. Namun serangan yang diterjangkan Diabolos jauh lebih besar sehingga nyaris mengenai Krul Silver. Jika Lux tidak melesat mendorongnya, Lysarte bersama yang lain pun langsung melepaskan tembakan tanpa henti ke Diabolos. Bezrat melemparkan kapaknya dan menancapkannya di tubuh makhluk tersebut. Lysarte memerintahkan seluruh Dark Knight menggunakan pelindung dengan kekuatan penuh. Wise Blood. Saat mereka semua bertahan dari terjangan kekuatan Diabolos, Lux melihat Krul Silver yang kehilangan kendali atas Fafnir-nya. Lux tersadar dan telah berada di daratan. Krul Silver memberitahu, saat Abyss meledak, mereka terhisap ke dalam reruntuhan. Dia mengajak Lux bergerak ke altar untuk menemukan murid-murid yang lain. Namun sesampainya di sana, mereka mendapati altar itu kosong dan menduga teman-temannya masih dalam perjalanan. Saat Krul Silver berdiri di tengah altar, Lux mengeluarkan peluit dan ragu jika benda itu adalah kunci. Tiba-tiba, cahaya menerangi altar dan sebuah suara muncul yang mengkonfirmasi keberadaan kunci. Lux bingung dengan apa yang terjadi karena dia belum menggunakan peluit tersebut.
Crucifer memberitahu dirinya bukanlah manusia dari dunia tersebut dan dia adalah yang terakhir bertahan di dalam reruntuhan. Lux terkejut saat melihat cahaya yang berada di hadapan Crucifer pecah dan memunculkan sebuah pintu. Tempat itu berguncang dan mulai runtuh. Lux langsung menangkap tangan Crucifer dan membawanya masuk ke dalam ruangan di balik pintu. Lux melihat ruangan bercahaya yang dipenuhi kotak-kotak. Crucifer menceritakan dahulu kala saat ayahnya melakukan penelitian di reruntuhan wilayah timur. Dia ditemukan di dalam kotak itu dan diadopsi oleh keluarga Einfrock. Seiring berjalannya waktu, Crucifer mengetahui kebenaran tersebut dan dianggap berbeda oleh keluarganya. Meski dia udah berusaha keras, tetapi tetap saja dirinya merasa tak memiliki siapapun. Lux menggenggam tangan Crucifer dan menenangkan gadis itu. Crucifer tertawa dan bertanya bagaimana seorang mantan pangeran dari kekaisaran lama bisa sangat baik. Lux menceritakan alasan mengapa dirinya dibuang bersama Airi dan ibunya adalah karena kakeknya yang merupakan seorang pengajar di keluarga kekaisaran. Namun tidak ada satupun orang yang mau membantu anggota keluarga kekaisaran yang menderita. Pada akhirnya ia bersama ibu dan adiknya pun diabaikan oleh keluarga kekaisaran dan masyarakat. Crucifer menduga Lux pasti membenci semua orang. Lux membenarkan. Namun kemudian dia bertemu Pilpi yang menolongnya di saat dia tidak memiliki apapun. Akhirnya dia melupakan kebencian itu dan ingin menciptakan wilayah di mana orang yang dicintainya dapat hidup tanpa kebencian. Saat itulah ruangan tiba-tiba berguncang. Lizard muncul dengan Dark Red-nya mengebor ruangan itu untuk mengeluarkan keduanya. Setelahnya mereka pun kembali ke asrama. Airi memarahi Lux dan menanyakan apa yang terjadi di reruntuhan. Lux menjelaskan peluit itu bukan kunci dan dia tidak menceritakan apapun tentang Crucifer. Airi memberikan teh herbal pemberian Crucifer agar dia dapat memulihkan tenaganya sebelum ke pertarungan melawan Bezerai. Malam harinya, Crucifer menemui Bezerai untuk bertarung. Bezerai menanyakan keberadaan Lux. Crucifer menjelaskan bahwa dia menyuruh Lux pulang dan akan bertarung melawan Bezerai seorang diri. Bezerai melakukan hal yang sama dan membuat Alter Size pingsan untuk sementara waktu. Crucifer pun langsung menerjang Bezerai dan melancarkan serangan demi serangan. Namun Bezerai lebih unggul dan Crucifer mulai kewalahan hingga terpental. Crucifer pun mengetahui alasan sebenarnya Bezerai ikut ke penyelidikan reruntuhan kemarin mencari tahu kemampuan Vanfir agar lebih mudah melawannya. Bezerai pun membenarkan karena dia harus mendapatkan Crucifer yang merupakan kunci. Saat dia meminta Crucifer menyerah dan menerima takdirnya sebagai budak yang akan melayaninya, Lux muncul dengan Dark Red hitam sucinya. Bezerai tertawa dan mengejek Lux bodoh karena rela menunjukkan identitas sebagai sang pahlawan hitam demi Crucifer. Lux bersiap menyerang Bezerai dengan Reload on Fire. Namun Crucifer meminta Lux berhenti karena dia tidak ingin melibatkan Lux ke dalam masalahnya. Namun Lux tidak mendengarkan Crucifer dan tetap menyerang Bezerai. Lux mengetahui Bezerai melihat gerakannya dengan memakai kemampuan West Blood milik Vanfir. Dia mengungkapkan kekuatan Azidaka milik Bezerai bisa mencuri kemampuan Darklight lain agar dapat menggunakan kekuatan itu berulang kali. Bezerai harus menghisap energi Darklight Crucifer. Bezerai memuji kemampuan pengamatan Lux. Dan saat ia melepaskan tembakan ke arah Crucifer, Lux melesat melindungi gadis itu. Namun Bezerai menggunakan kesempatan itu untuk menyentuh Darklight Lux dan mencuri kemampuan Reload on Fire-nya. Lux pun menerima serangan Reload on Fire yang diterjangkan Bezerai ke arahnya. Meski kewalahan, dia menggunakan kekuatan Dark Red-nya yang mengamuk untuk menerjang Bezerai dan berhasil mengalahkannya.
Keesokan harinya, Lizerte mengintip Crucifer dan Lux menemui Altersize di suatu restoran. Altersize mengungkapkan karena Lux telah mengalahkan Berserite, maka dia dianggap pantas menjadi tunangan Crucifer. Dia berniat menjelaskan, namun Crucifer malah menciumnya. Lizerte langsung mengamuk dan menerobos masuk. Beberapa hari kemudian, akademi diterpa kemunculan orang aneh yang berkeliaran di malam hari. Mereka menggunakan Lux untuk menjadi umpan dengan menandainya sebagai murid perempuan. Saat duduk di bangku seorang diri, Lux melihat Calisthea Ralgris berbicara dengan kucing di balik semak-semak. Tiba-tiba dari arah belakang sosok pria bertopi muncul menyerangnya. Calisthea langsung bangkit dan menyelamatkan Lux. Dia menduga sosok itu adalah orang aneh yang disebut-sebut. Saat pria bertopi itu menyerang kembali, Lux bergerak ke depan melindungi Calisthea dan terluka. Karena pria itu melarikan diri, Calisthea pun membawa Lux untuk pergi diobati. Pagi harinya, Lux memikirkan pembicaraan tempo hari yang memberitahu Calisthea adalah orang terkuat di akademi dan sangat membenci laki-laki. Malam harinya, seorang wanita bertudung menyusup ke penjara kerajaan tempat Berserite ditahan. Berserite mengira wanita itu datang untuk menyelamatkannya, namun ternyata dia datang untuk membunuh Berserite. Setelah membereskan Berserite, dia meniup peluit yang memanggil sejumlah abis datang. Keesokan harinya, Lux mendengar keributan dari ruang kepala sekolah. Dia melihat Calisthea yang mengungkapkan ketidaksetujuannya atas keberadaan Lux di sekolah. Sementara Lizerte membela Lux dan menjelaskan bahwa tak ada masalah yang muncul jika Lux tetap berada di sekolah. Saat Lux masuk ke dalam ruangan, Calisthea mengucapkan terima kasih karena Lux telah membantu melindungi sekolah selama dia tidak ada. Namun dia tetap tak bisa menerima keberadaan Lux di sana. Lizerte memberitahu, jika Lux tidak ada saat pasukan pemberontakan abis datang menyerang, mereka pasti sudah kewalahan. Calisthea menegaskan bahwa dirinya akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi sehingga mereka tak perlu meminjam kekuatan laki-laki. Lux mencoba menjelaskan bahwa dia akan ikut membantu dalam misi penahanan Ragnarok. Calisthea menjelaskan bahwa ancaman untuk kerajaan baru bukanlah urusan Lux. Jika Ragnarok bangkit, dirinya yang akan melawannya sendiri. Namun Lux menolak pergi dan memberitahu, Ragnarok sangat hebat dan Calisthea tidak mungkin bisa menahan seorang diri. Rally menghentikan perdebatan keduanya dan menyuruh keduanya bertanding pada latihan yang akan mereka adakan di Pulau Rias. Pada pertarungan itu, Calisthea dapat menentukan apakah Lux akan diterima atau tidak. 3 hari kemudian, rombongan berangkat ke Pulau Rias. Sesampainya di sana, Calisthea langsung memerintahkan semuanya bersiap dan memulai latihan. Saat hari mulai gelap, Crucifer dan Lizerte mengeluh latihan berat yang mereka lakukan sepanjang hari. Malam harinya, Lux menerima pekerjaan yang menyuruhnya memijit seseorang. Dia terkejut saat menyadari bahwa Calisthea lah yang menyewanya. Ketika Lux selesai, dia meminta menyalakan lampu. Karena panik, Lux pun menyamar menjadi perempuan. Calisthea terkejut saat mengenali Lux sebagai Luno. Dia senang dan meminta Luno tinggal lebih lama untuk mengobrol. Lux berpura-pura dia masih memiliki pekerjaan lain yang harus dilakukan. Calisthea kemudian meminta Lux menemuinya saat jam istirahat besok. Begitu berhasil keluar dari kamar Calisthea, Lux terkejut dengan kemunculan Shania yang mencurigainya. Namun dia diselamatkan dengan kemunculan Crucifer yang berpura-pura memiliki urusan dengannya. Setelah Shania pergi, Crucifer pun meminta Lux berhati-hati dengan Shania karena gadis itu juga menentang keberadaan Lux. Keesokan harinya, Lux menyamar sebagai Luno untuk menemui Calisthea. Dia diajak berkeliling kota dan pergi ke beberapa tempat. Keduanya kemudian bersantai di bawah pohon. Saat Lux melihat Calisthea tertidur sambil duduk dan tiba-tiba terbangun, dia menyuruh Calisthea melanjutkan istirahatnya. Namun Calisthea menolak, karena sebagai ketua kumpulan kesatria, dia tak boleh lengah. Lux teringat ketika Calisthea berbicara dengan kucing dan tertawa geli. Calisthea malu karena Lux masih ingat kejadian malam itu.
Celestia kemudian memberitahu bahwa dia sebenarnya bukan pembenci lelaki ya. Keesokan harinya, para murid pergi ke pantai untuk latihan renang. Setibanya di sana, Celestia melihat Lux dan para murid perempuan lain malah bermain air. Dia mengingatkan Rayleigh bahwa kedatangan mereka ke pulau adalah untuk latihan. Namun Rayleigh malah menggoda baju renang yang dipakai Celestia. Dengan malu-malu, Celestia menjelaskan bahwa pakaian itu adalah pilihan Luno. Dia kemudian mencari-cari keberadaan Luno di antara para murid. Saat itu, Tilvar langsung menarik Lux ke semak-semak dan memaksanya memakai bikini. Namun Lux menolak dan melarikan diri. Secara tak sengaja, dia menabrak Celestia hingga gadis itu terjatuh. Sania membantu Celestia berdiri dan mengatakan untuk memutuskan kembali ke penginapan. Lux teringat pembicaraannya dengan Celestia ketika menyamar menjadi Luno. Celestia mengungkapkan dirinya adalah murid Wade Rothbelt yang merupakan kakek Lux. Namun kemudian Wade tewas karena dirinya. Celestia seharusnya meminta maaf kepada Lux dan sebagai bentuk hormatnya pada Wade, dia tidak ingin Lux berada dalam bahaya. Oleh karena itulah, Celestia harus mengalahkan Lux pada pertarungan mereka. Keesokan harinya, Celestia dan Lux berdiri di hadapan arena. Pelatih mengumumkan siapapun yang menjadi pemenang akan dikabulkan permintaannya. Dia menyebutkan keinginan Lux adalah menetap di akademi dan ikut serta melawan Abyss. Sementara keinginan Celestia adalah mengeluarkan Lux dari sekolah, sekaligus menolak keikutsertaan Lux dalam melawan Abyss. Pelatih memberi aba-aba untuk keduanya memanggil Dark Red masing-masing. Saat keduanya saling menerjangkan serangan di tempat yang berbeda, Tilvar dan Limit menghadang sosok bertopi yang mereka sebut sebagai mata-mata Republik Helberg. Rupanya keduanya juga telah mengetahui bahwa sosok itu adalah Sania yang menyamar. Sania mengatakan misinya adalah menghabisi mereka semua dan menghancurkan kerajaan baru. Di pertarungan, Lux mulai kewalahan menghadapi Celestia karena dia menggunakan Wyvern sebagai Dark Red-nya. Meski begitu, Lux menolak menyerah dan terus mencari celah untuk menyerang Celestia. Tiba-tiba, sesosok monster muncul dari dalam tanah. Lux menolong Celestia yang terpental. Setelah berdiri dan melihat monster tersebut, Celestia menduga makhluk itu adalah Ragnarok yang hampir bangkit sepenuhnya. Celestia menerjang maju dan memutuskan mengalahkan Ragnarok seorang diri. Dia melancarkan beberapa serangan yang membuat makhluk itu menggeliat kesakitan. Saat Celestia hampir jatuh kehabisan energi, Lux menangkapnya. Lux melihat sosok bertudung yang dikenalinya sebagai kakaknya. Sosok itu meniup peluit yang membangkitkan Ragnarok sepenuhnya. Tiba-tiba Sania dengan Dark Red-nya muncul dan menyerang Celestia. Ketika Lux melindungi Celestia, Sania memberitahu bahwa Celestia lah yang membunuh kakeknya. Sania kemudian terbang menjauh dan melepaskan tembakan berkekuatan besar ke arah keduanya. Lux membangunkan Celestia yang pingsan. Saat gadis itu tersadar, dia meminta maaf atas apa yang terjadi pada Wade. Celestia menceritakan ketika dirinya masih kecil, dia tidak sengaja mendengar korupsi yang dilakukan kerajaan lama dan membicarakan hal itu dengan Wade, yang kemudian mencoba menasihati kerajaan lama namun malah berakhir di penjara dan tewas di sana. Setelahnya, semua anggota kerajaan yang memiliki hubungan darah dengan Wade dibuang dari kerajaan. Namun Wade mengatakan hal yang dilakukan Celestia tidaklah salah. Celestia berkeinginan menjadi pengganti Wade dan menjauhkan Lux dari bahaya. Meski begitu, Lux memberitahu dirinya tidak membenci Celestia. Ketika Lux menarik pedang hitamnya, Celestia terkejut karena mengenali pedang itu adalah milik Luno. Lux mengatakan ia akan menerima hukuman dari Celestia setelah membereskan Ragnarok. Dengan pedang tersebut, Lux memanggil Bahamut dan menyerang Sania serta Ragnarok. Kengen-seyo, Kamigami no Chi, Bahamut! 深層気流。僕はセリス先輩を恨んでなんていません。ドーンファイヤー。エンドアクション。 Saat makhluk itu hancur, Sania mengambil kristal yang ada di dalam Ragnarok dan membawa sosok bertudung itu terbang.
Lux terkejut saat mengetahui sosok itu ternyata bukan Fugil. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Hayes dan memberitahu dirinya akan membangkitkan kembali apa yang terjadi 5 tahun lalu. Celestia dan Lux kembali ke penginapan karena musuh yang mereka hadapi melarikan diri. Setelah mengobati Celestia, keduanya pun baikan. Celestia menerima keberadaan Lux di sekolahnya. Sekembalinya di kamar, Lux memikirkan apa yang terjadi 5 tahun lalu. Namun dia tak bisa mengingatnya. Tiba-tiba, tanah berguncang dan semua murid berkumpul di pantai. Riley memberitahu bangunan yang baru saja muncul dari dalam laut adalah salah satu dari reruntuhan. Keesokan harinya, semua kembali berkumpul dan bersiap berangkat menuju reruntuhan. Riley mengumumkan karena Ragnarok dari penjaga reruntuhan tersebut telah dikalahkan. Ia menduga gerbang di bagian dalamnya sudah terbuka. Dia juga memberitahu karena jangkauan reruntuhan kali ini cukup luas, dia dan Airi akan berpartisipasi. Riley kemudian meminta Airi menjelaskan cara memasuki reruntuhan. Lux dan Riley nampaknya mengkhawatirkan Pilpi yang ikut ke dalam reruntuhan karena gadis itu sudah cukup lama tidak menggunakan drag ride-nya. Namun Pilpi meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Setelah memasuki reruntuhan, Riley meminta Nokuto untuk memeriksa keberadaan Abyss. Tak lama kemudian, mereka mulai bergerak melewati lantai kedua. Di sana mereka menemukan ruangan dengan hamparan rumput hijau. Airi memberitahu tempat itu adalah batas di mana tanaman bisa tumbuh dalam bangunan tersebut. Nokuto menginformasikan bahwa dia tidak mendeteksi keberadaan Abyss di sekitar. Riley menugaskan para murid untuk berpencar dan akan bergerak sebagai tim. Airi menunjuk Tilvar, Crucifer, dan Deserte untuk menyelidiki lantai 5. Sementara Lux diminta menangani lantai 6 dan Celestia bergerak sendiri menyelidiki lantai 3. Melihat Celestia yang kecewa karena menjalankan misi sendirian, Lux menawarkan diri untuk bekerja sama dengannya setengah jalan. Di perjalanan, Nokuto meminta Lux dan Airi berhenti. Dia memberitahu sinyal yang ditangkapnya pada jarak 100 meter di depan yang terdapat sesuatu yang berbentuk manusia. Setelah memastikannya, mereka menemukan seorang gadis yang tergeletak tak sadarkan diri. Mereka meminta Crucifer datang untuk mencari tahu gadis tersebut. Saat Crucifer melihat gadis itu, dia meminta Airi dan Nanako bergabung dengan kelompok lain dan menyerahkan masalah itu kepadanya serta Lux. Crucifer mengungkapkan gadis itu bukan manusia dan juga bukan Abyss. Saat dia menyentuh gadis itu, tiba-tiba dia membuka mata dan berdiri. Namun begitu menyadari tidak ada perintah yang diberikan, gadis itu berniat tidur kembali. Dia menjelaskan saat ini dirinya tidak memiliki ingatan apapun dan bagaimana bisa berakhir di tempat tersebut serta meminta keduanya memperbaiki pemrogramannya. Gadis itu menyebut Crucifer sebagai pengelola dan memperkenalkan dirinya dengan nama La Crusle dan merupakan pengawas reruntuhan yang disebut Automaton. Mereka kemudian membawa Crusle bertemu yang lain. Crucifer pun mengungkapkan kejanggalan karena Crusle memanggilnya pengelola. Ia meyakini ada sosok lain yang memiliki kuasa lebih tinggi dan merupakan pencipta Crusle. Riley mengajak semuanya kembali bergerak dan meminta Airi menjelaskan struktur lantai yang berikutnya. Saat itu Lux mendatangi Pilpi yang terlihat kelelahan. Dia memutuskan membawa gadis itu bergabung dengan kelompoknya. Beberapa saat kemudian mereka sampai di ruangan yang dipenuhi banyak tabung. Lilmit pun menduga tempat itu adalah area produksi tempat di mana Abyss dibuat dan bermunculan di mana-mana. Tiba-tiba, Pilpi berteriak kesakitan dan memberitahu keberadaan seseorang yang mendekat. Sosok Abyss muncul menyerang mereka. Crusle memberitahu saat reruntuhan dalam bahaya, tempat itu akan melepaskan 3 Abyss. Lux meminta Riley menunda penyelidikan. Namun Riley menolak dan bersikeras melanjutkan karena jika mereka kembali pun tak akan sempat. Tiba-tiba Pilih berlari ke dalam reruntuhan dengan drag ride-nya. Lux langsung berlari mengejarnya dan meminta Tilvar menjaga Riley. Lux dan Pilpi berada di ruangan dan berdiri di altar. Dia bertanya apakah Pilpi pernah ke pulau itu sebelumnya. Altar itu mengeluarkan cahaya yang memindahkan keduanya keluar reruntuhan. Saat itulah sosok Abyss muncul menyerang Lux. Saat serangan makhluk itu menjatuhkannya ke tanah, Lux mendapatkan kilasan yang memenuhi kepalanya.
Beberapa saat kemudian, setelah berhasil mengalahkan Abyss, Lux mencari keberadaan Pilpi. Dia menemukan satu lubang yang mengarahkannya ke ruang bawah tanah. Lux merasa dirinya mengenali tempat tersebut. Pada zaman Kekaisaran Lama, tempat itu digunakan bereksperimen dengan manusia untuk membuat senjata. Lux ingat dirinya datang ke tempat itu 5 tahun lalu, namun saat itu ada Pilpi bersamanya. Lux menemukan suatu ruangan dan mendapati Pilpi meringkuk di sana. Ia berniat membawa Pilpi kembali ke penginapan karena demam gadis itu sangat tinggi. Pilpi memberitahu bahwa Abyss berada di tempat itu. Lux mengatakan dirinya sudah mengalahkan Abyss. Namun tiba-tiba Pilpi mencekiknya dan menjadi sosok yang tidak dikenali Lux. Saat itu kilasan masa lalu Pilpi berputar. Cekikan di leher Lux pun terlepas dan membuatnya jatuh pingsan. Hayes muncul di hadapannya dan tertawa kesenangan. Dia mengatakan jika Lux membunuhnya maka Pilpi juga akan mati karena di dalam tubuh gadis itu benih Ragnarok telah ditanamkan dan dia akan dimakan cacing dari dalam lalu berubah menjadi Abyss. Namun karena Pilpi melawan perintah yang diberikan untuk membunuh Lux maka gadis itu mengalami demam tinggi dan sakit kepala. Hayes menawarkan kesepakatan dia akan memberikan perintah kepada Ragnarok untuk menyelamatkan Pilpi. Jika Lux membukakan pintu utama reruntuhan yang ada di pulau tersebut, dia menyuruh Lux membawa Crucifer karena gadis itu adalah kuncinya. Beberapa saat kemudian Lux membawa Pilpi kembali ke penginapan. Setelah menyuapi gadis itu, Lux terkejut karena dia melihat sebelah mata gadis itu yang perlahan berubah menjadi Abyss. Riley muncul di belakangnya dan mengajak Lux ke ruangannya. Lux mengungkapkan ingatannya 5 tahun lalu saat dia bertemu Pilpi di pulau itu. Riley membenarkannya, Lux adalah orang yang menyelamatkan Pilpi dari eksperimen yang dilakukan Kekaisaran Lama. Namun sebelum itu Pilpi telah meninggal dan saat gadis itu tiba-tiba hidup kembali, dia berubah menjadi lebih kuat. Riley meyakini jika dirinya berhasil memasuki reruntuhan itu, dia bisa menemukan cara menyelamatkan adiknya. Keesokan harinya, Lux pergi ke bengkel untuk mencoba Bahamutnya yang diperbaiki Lizarte. Gadis itu mengatakan Lux bisa menggunakan Bahamut saat kode over limitnya telah diselesaikan. Lizarte kemudian pergi untuk meminta izin kepada Riley. Airi mengungkapkan ia berharap Lux tidak pernah menggunakan kode tersebut. Saat itu suara Fugil tiba-tiba terhubung dengannya. Dia memberitahu Lux harus menghancurkan tanduknya dan mengalahkan Ragnarok yang menguasai benih untuk menyelamatkan Pilpi. Mereka semua kembali berkumpul di dalam reruntuhan. Crucifer menyentuhkan tangannya ke dinding dan membuka pintu di hadapan mereka. Dia berbohong dengan memberitahu bahwa dirinya bisa membuka pintu itu karena diakui Krulse sebagai pengendali. Saat berada di dalam, Krulse mengatakan ingatannya telah kembali dan dia ingin menerima perintah untuk menghabisi mereka semua. Hayes muncul di sana dan membuka sosok bertudung yang tak lain adalah Pilpi. Dia memberi perintah kepada Pilpi untuk membunuh mereka semua. Lux menggunakan Bahamut untuk menyerang. Crucifer pun dan yang lain datang untuk menggunakan Drag Red masing-masing. Melihat Lux dan teman-temannya makin kewalahan, Airi meniup peluit pengendali Abyss untuk melemahkan Pilpi. Namun Hayes menggunakan peluitnya untuk memanggil Ragnarok reruntuhan tersebut. Crucifer mengajak Lizarte menyerang Ragnarok secara bersamaan. Namun monster itu sangat kuat dan meski sudah menggabungkan serangan masing-masing, mereka tidak dapat melemahkannya. Reloading! Fire! Action! Lux meminta izin Lizarte untuk menggunakan overlimit. Namun Lisa melarang karena itu akan membahayakan Lux. Akan tetapi Lux tidak ingin kalah dan menyesal. Akhirnya Lizarte memberikan kode pelepasan dan meminta Lux bertahan. Serangan yang dilancarkan Lux ke arah Ragnarok membuat monster itu semakin kuat. Over limit! On!
Saat kode pelepasan telah diterima, Lux mengaktifkan over limitnya dan langsung menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan makhluk tersebut. Beberapa hari kemudian setelah Lux pulih dari lukanya karena menggunakan over limit, mereka mengadakan pesta untuk merayakan kesembuhan Lux. Rally juga mengumumkan bahwa dalam beberapa hari ibu kota kerajaan akan mengadakan festival pembentukan negara. Para gadis langsung berebut mengajak Lux berkencan di festival. Rally kemudian menyarankan Lux untuk memilih 3 gadis yang bekerja keras saat mereka berada di Pulau Ries. Keesokan harinya saat Lux dan Airi pergi ke kota, dia menanyakan bangsawan yang berdatangan ke akademi. Airi menjelaskan di festival pembentukan negara akan diadakan pertarungan naga untuk mempertaruhkan hak menyelidiki reruntuhan. Di ujung jalan, Kalistia telah menunggunya. Lux pun mengelurkan tangannya untuk mengajak gadis itu berkencan. Dia mengajak gadis itu pergi menonton pertunjukan dan beberapa tempat menarik lainnya yang ada di festival. Beberapa saat kemudian Tilvar datang untuk menjemput Lux ke kencan berikutnya bersama Krul Silver. Mereka membawa Lux ke perjamuan khusus bangsawan dan Dark Knight dari seluruh negeri. Di sana Lux berdansa dengan Krul Silver saat hari beranjak sore. Nokuto dan lainnya membawa Lux ke kencan berikutnya bersama Pilpi. Gadis itu membawa Lux ke gereja sambil mengungkapkan perasaan senangnya. Dia membiarkan Lux tertidur di pangkuannya untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, ketika hari telah sore, Lux berniat kembali ke asrama. Dia bertemu Lyserte. Gadis itu mengungkapkan permintaannya kepada Lux untuk menjadi kesatrianya. Dia menjelaskan setelah lulus nanti dirinya akan mendapatkan banyak tugas resmi. Kemudian semua orang memintanya segera mengiring khususnya. Lyserte meminta Lux memberikan jawabannya sebelum hari terakhir festival, saat dimana dirinya harus memberikan pidato ke seluruh negeri. Keesokan harinya Lux mengajak Airi pergi ke menara. Dia mengungkapkan dirinya akan ikut latihan untuk ikut ke pertandingan naga. Airi memberitahu Lux memiliki waktu 12 menit untuk memakai Bahamut. Sementara jika menggunakan Wyvern, dia dapat menggunakan Dark Red lebih lama. Airi mengungkapkan kekhawatirannya dengan masalah lain yang mereka hadapi. Lux memahami Airi yang memikirkan Hayes, Fugil, dan Belati Kekaisaran yang melarikan diri dari penjara. Saat itu orang yang dipanggil Belati Kekaisaran muncul. Lux pun langsung menarik pedangnya. Airi menyuruh Lux pergi karena dengan kemampuannya saat ini dia tidak akan bisa mengalahkan Belati Kekaisaran. Namun sosok itu tidak menunjukkan perlawanan dan memperkenalkan dirinya dengan nama Kirihime Yoruka, atau sebagai mantan Dark Knight yang melayani kaisar. Yoruka mengatakan tujuannya datang adalah untuk melayani Lux. Dia kemudian meminta Lux memberinya perintah. Lux mengatakan dia akan berbicara dengan Yoruka lagi nanti. Malam harinya saat Lux mandi, tiba-tiba Yoruka muncul kembali. Lyserte mendengar teriakan Lux dari kamar mandi dan mengamuk melihat Lux yang bersama seorang gadis. Beberapa saat kemudian, setelah menenangkan Lyserte, dia mengajak Yoruka keluar. Lux menanyakan alasan Yoruka menemuinya dan ingin melayaninya. Dia mengungkapkan dirinya mencari tahu tentang Yoruka dan mengetahui gadis itu menjalin kontrak dengan ayahnya dan masuk menjadi tentara kekaisaran. Namun karena ayahnya sudah mati, Lux mengatakan Yoruka tidak perlu memenuhi kontrak tersebut. Namun Yoruka menolak karena dia telah memberikan seluruh tubuhnya untuk terus bertarung sampai seluruh kekaisaran hancur. Yoruka menanyakan sampai kapanpun Lux berniat menipu para gadis. Namun Lux tak mengerti maksud ucapan Yoruka. Gadis itu memberitahu dengan kekuatannya, Lux dapat menggulingkan negara itu dan membangun kembali kekaisaran. Lux mengatakan dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Tiba-tiba, Kalistia bersama Lyserte dan yang lainnya muncul dan menyerang Yoruka. Dengan kekuatan Dread Knight-nya, Yoruka memiliki kemampuan manipulasi kekuatan Dread Knight lawan. Sebelum pergi, Yoruka mengatakan jika Lux ikut bersamanya, dia akan memberitahu Lux sebuah rahasia besar yang melibatkan takdir negara tersebut. Beberapa hari kemudian, Lux mendatangi Lyserte yang sudah berlatih pidato. Dia kemudian mengingatkan Lux juga harus memberinya jawaban atas permintaannya tempo hari.
Setelahnya Lux dan Airi dipanggil ke suatu ruangan oleh sejumlah orang untuk membahas rencana merebut kerajaan. Mereka juga diberitahu bahwa orang-orang dari Kekaisaran Lama sedang merencanakan sesuatu yang dipimpin oleh Legret Falls. Mereka berniat menyerang kerajaan baru tepat setelah pertarungan naga di festival pembentukan negara. Lux diperintahkan menjadi kartu truf dalam rencana perebutan kembali kekaisaran. Menurut laporan mata-mata, musuh telah menempatkan 1000 abis di suatu wilayah kerajaan. Sebelum pasukan pemberontak menyerang, Lux harus menghancurkan para makhluk tersebut dan juga memenangkan pertandingan naga. Lux menemui Lyserte untuk meminta gadis itu melakukan peningkatan pada Welverine-nya. Dia melihat Yoruka mengintip dari pintu dan menghilang. Lux mencari keberadaan Yoruka dan mengajak gadis itu bicara. Lux menanyakan alasan Yoruka yang masih terus menjalani kontrak walau Kekaisaran Lama telah tiada. Yoruka memberitahu ia melakukan hal itu demi menepati janjinya kepada adiknya. Lux menduga Kekaisaran Lama menyandera adik Yoruka untuk memaksanya melakukan kontrak. Yoruka mengungkapkan kemiripan Lux dengan adiknya dan memberitahu kontrak itu adalah bukti kesetiaannya kepada adiknya yang telah terbunuh. Yoruka menanyakan apa yang ingin dilakukan Lux terhadap negeri tersebut. Lux memberitahu dia tak bisa memenuhi permintaan Yoruka. Saat Lux berniat menjelaskan lebih jauh, Yoruka menghentikannya dan menganggap saat ini Lux adalah musuhnya. Sebelum pergi, dia memperingatkan Lux untuk berhati-hati pada pertandingan naga dan melarangnya mati sampai Yoruka membunuhnya. Beberapa hari kemudian, pertarungan naga pun resmi dibuka selama 2 hari. Pada hari pertama akan diisi dengan turnamen perorangan. Sementara pada hari kedua adalah pertandingan kelompok dan akan dinilai berdasarkan kerjasama sebagai tim. Meski ketiga anggota triad kerajaan baru tidak memulai pertarungan dengan baik, Calistia Pilih serta Crucifer berhasil menang di pertandingan berikutnya. Saat ini giliran Lysarte dan Lux lah yang tersisa dari pertandingan hari pertama. Di arena meski Drakratnya rusak, Lux tetap melancarkan serangan demi serangan ke arah lawan. Dengan menggunakan pedangnya, Lux menghancurkan Drakrat lawan dan berhasil memenangkan pertandingan. Setelahnya Lux bersiap untuk pergi membunuh 1000 Abias. Airi berlari mendatangi Lux dan meminta kakaknya beristirahat sebelum pergi. Namun Lux meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Ia meminta Airi mencarikan alasan yang tepat jika pada pertandingan hari kedua dirinya tidak sempat kembali. Setelah hari telah sore, giliran Lyserte untuk bertanding pun tiba. Di awal Lyserte berhasil menyudutkan lawan. Namun tiba-tiba dia kehilangan kendali atas Drakratnya dan melepaskan tembakan ke area penonton. Pertandingan pun dihentikan. Sejumlah orang dari kerajaan datang dan meminta Lyserte ikut bersama mereka. Lyserte berusaha menjelaskan bahwa dia tidak melakukan apapun. Crucifer meminta Lyserte tenang karena mereka belum mengetahui apa yang akan terjadi sebenarnya. Sementara itu Lux meminta setitik cahaya yang berasal dari gua. Ketika dia mendekat, beberapa serangan dilepaskan ke arahnya. Ia menemukan Sania dan menduga gadis itulah yang memerintahkan Abyss. Sania meniup peluit untuk memanggil Abyss dari dalam gua keluar melawan Lux. Begitu gerombolan muncul, Lux langsung terbang dengan kecepatan tinggi membawanya ke suatu tempat yang telah ditentukan. Saat dia mencapai lokasi tersebut, para Drakrat yang telah disiapkan langsung melancarkan tembakan ke arah Abyss. Sementara Lyserte ditahan di penjara kerajaan. Airi akhirnya memberitahu kepada Crucifer dan yang lainnya apa yang sedang dilakukan Lux. Mereka kemudian membahas apa yang terjadi pada pertandingan Lyserte dan meyakini Yoruka lah yang memanipulasi Drakrat Lyserte ya. Crucifer mengungkapkan mereka harus menangkap Yoruka sebelum gadis itu menggunakan kekuatannya lagi dan menyelamatkan Lyserte ya. Di tempat lain, Lux terkejut saat melihat api telah membakar tempat tersebut. Seorang prajurit memberitahu setelah mereka berhasil mengalahkan Abyss, pasukan pemberontak tiba-tiba datang dan menyerang. Karena menurut info yang didapatnya, para pemberontak itu baru akan menjalankan rencananya setelah pertarungan naga selesai. Sementara itu Crucifer dan yang lainnya diberitahu bahwa pertarungan naga hari kedua akan ditunda karena keadaan darurat. Nokuto menjelaskan, pasukan musuh berhasil menembus garis pertahanan dan sedang menuju ke ibu kota kerajaan.
Di sisi lain, Lux berjuang seorang diri melawan pasukan pemberontak. Dia terkejut saat mendapati Regret muncul yang memberitahunya bahwa ibu kota kerajaan akan jatuh. Namun Lux tak akan membiarkan itu terjadi dan langsung menerjang Regret. Di kejauhan dia melihat sosok besar yang berjalan mendekat. Regret memberitahu makhluk itu adalah prajurit raksasa yang berasal dari reruntuhan kelima. Menyadari posisinya tidak menguntungkan, Lux pun tak punya pilihan lain selain menggunakan Bahamut. Beberapa saat kemudian setelah saling menerjangkan serangan, Regret rupanya membawa Lux ke perangkap yang membuatnya terkepung. Saat Regret menebaskan pedangnya ke Bahamut, dia terkejut karena Drakred itu tidak kehilangan lengannya. Lux memberitahu yang ditebas Regret adalah Wyvern yang memakai zirah Bahamut. Regret mengamuk dan menerjang Bahamut sekali lagi. Namun Lux melancarkan serangan balasan yang lebih kuat hingga membuat Regret terpental-pental. Sementara itu Sania mendatangi Lyserte yang berada di penjara. Dia menunjukkan prajurit raksasa di kejauhan. Sania mengatakan dia ingin melakukan negosiasi dengan Lyserte sebagai ratu kerajaan baru untuk menghindari korban jiwa. Namun Lyserte tak akan membiarkan negerinya jatuh ke tangan orang-orang jahat. Sania memerintahkan dua prajurit yang dibawanya untuk merobek pakaian Lyserte tepat di mana tanda kekasaran lama di tubuh gadis itu berada. Sebelum sempat melakukannya, Lux datang menghancurkan tempat tersebut. Sania pun memutuskan kabur karena tak ingin mencari masalah dengan Lux. Lyserte tidak berani menatap Lux karena merasa malu atas apa yang terjadi di pertarungan naga. Lux tidak mempermasalahkannya karena dia tahu itu adalah perbuatan Hayes. Dia mengatakan meski dirinya tidak diterima di seluruh dunia dan Lyserte bersedia menerimanya, Lux akan terus berjuang. Sementara itu Hayes memerintahkan prajurit raksasa untuk menghancurkan kerajaan baru. Pipi dan Kroll Shiver muncul di sana untuk menahan monster tersebut. Lyserte yang baru datang bergabung ke pertarungan dan menerjangkan serangan berkekuatan besar. Akan tetapi, serangan itu tak hanya menahan prajurit raksasa dalam 1 detik. Menyadari kekuatannya tidak ada apa-apanya dibanding makhluk itu, Lyserte pun merasa tak berdaya. Lux terbang dan menggenggam tangan Lyserte yang meyakinkan gadis itu. Keduanya menerjangkan serangan sekali lagi secara bersama-sama. Dengan gabungan serangan tambahan Kru Silver dan Pilpi, makhluk itu pun berhasil dilumpuhkan. Namun tiba-tiba, Hayes muncul dengan Drakred-nya dan membelah kota menjadi 2. Di sisi lain, Calisthea bertarung menghadapi Sania. Lyserte berusaha bertahan menyerang Hayes, sementara Lux pergi berhadapan dengan Yoruka. Setelah saling menerjangkan serangan, Lux berhasil mengalahkan Yoruka dan membuat gadis itu tersadar. Dia kemudian kembali membantu Lyserte ke pertarungannya melawan Hayes. Saat itulah, prajurit raksasa tiba-tiba bergerak kembali dan menyiapkan serangan untuk meledakkan ibu kota. Ketika hitungan mundur telah dimulai, Yoruka menghancurkan kendali makhluk tersebut dan berhasil menghentikan peledakan. Hayes mengamuk mengetahui Yoruka mengkhianatinya. Dia menyerang Lyserte sekuat tenaga hingga Drakred gadis itu hancur dan membuatnya terlempar. Lux mengakhiri pertarungan tersebut dengan Reload on Fire dan berhasil mengalahkan Hayes. Di malam besoknya pada terakhir festival pembentukan negeri, Lyserte menyampaikan pidatonya sekaligus mengumumkan Lux sebagai kisatria pribadinya. Dia meminta seluruh rakyatnya untuk tidak terbelenggu masa lalu dan menerima segala hal yang terjadi sebagai pembelajaran di masa mendatang. Lux dan Lyserte membungkuk kepada semua orang yang disambut tepuk tangan. Setelahnya Lux mengungkapkan perasaan senangnya karena Lyserte menerima keberadaannya. Lyserte mengungkapkan karena Lux telah menjadi ksatria pribadinya, maka keduanya pun harus memperdalam hubungan. Namun Lux tidak menyimak ucapannya karena dia dikerubungi Kru Silver dan para gadis lain. Lyserte kesal dan menghunuskan pedangnya ke arah Lux.
Dia meminta Lux memberitahu siapa di antara mereka yang disukainya. Namun Lux tidak menjawab. Sementara para gadis heboh memperebutkannya. Dan cerita pun usai sampai di sini. Sedikit kita bahas ke bagian kesimpulannya biar tambah afdol. Keseluruhan cerita anime ini cukup oke dan lumayan seru lah. Meski kemunculan laki-laki Lux bikin bertanya-tanya, setidaknya anime ini gak berakhir gantung. Tapi bagaimana kalau menurut kalian cuy? Silahkan komentar di bawah. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah stay menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus. Oke lah, akhirnya sampailah kita pada akhir pertemuan kita di video kali ini cuy. Sampai ketemu di lain waktu. See you in the next video and bye-bye.